Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok 4 yang beranggotakan Nada Atifah, Hafifah, Ahmad Wahyudi, Yonadi Pinta, Monika Pertiwi, dan Anissa Hidayatul Mufus. Selamat menyaksikan video kami ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang penyakit HIV atau AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? Mari kita simak penjelasan berikut ini. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menginfeksi sel-sel sistem kekebalan tubuh, di mana virus tersebut merusak atau menghancurkan sel darah putih. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Hal ini disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala-gejala HIV atau AIDS. Gejala HIV dapat dibagi berdasarkan perkembangan penyakitnya, yaitu tahap yang pertama, infeksi HIV akut. Gejala pada tahap ini muncul 2-4 minggu setelah seseorang terinfeksi HIV. Gejalanya adalah demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Selanjutnya tahap yang kedua, infeksi HIV kronis atau masa laten. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Tahap ini dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Gejalanya adalah berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, dan kelelahan. Selanjutnya, tahap yang ketiga, AIDS. Apabila infeksi pada tahap laten terlambat ditangani, akan membuat HIV semakin berkembang sehingga memasuki tahap AIDS. Gejalanya meliputi berat badan menurun, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang, demam lebih dari 10 hari, diare kronis, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher dan selangkangan, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan dan kebingungan, mudah memar atau berdarah, kelelahan, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, serta sesak napas. Yang disebabkan oleh HIV. Adapun gejala-gejala HIV atau AIDS adalah seksual dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Yang kedua, melalui jarum suntik, indik atau tato yang tidak steril dan dipakai secara berlebihan. Yang ketiga, melalui transfusi darah yang mengandung virus HIV. Dan yang terakhir itu melalui ibu penderita HIV positif saat melahirkan atau melalui ASI atau ASI yang diberikan. Pencegahan HIV/AIDS. Terdapat beberapa upaya dalam mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Yang pertama, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, menghindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap AIDS atau positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, jika wanita hamil didiagnosa positif HIV, hendaklah berdiskusi dengan dokter mengenai penanganan selanjutnya serta perencanaan persalinan agar mencegah penularan dari kejadian. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Dan yang terakhir itu, jika menduga baru saja terinfeksi HIV, segeralah menghubungi dokter untuk mendapatkan obat. HIV atau AIDS. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, tetapi terdapat jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus HIV. Jenis obat tersebut disebut sebagai antiretroviral atau ARF. ARF bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARF antara lain yaitu efavirenz, tetravidin, nevirapin, lamivudin, dan zidovudin.
Selama mengkonsumsi obat ARF, dokter akan mengontrol viral load dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Perhitungan sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan viral load dilakukan sejak awal pengobatan dan dilakukan tiap 3-4 bulan selama pengobatan. Pasien harus mengkonsumsi ARF begitu didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Penundaan dalam pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi perkembangan menjadi AIDS. Selanjutnya, epidemiologi. Sindrom AIDS pertama kali dilaporkan dari Amerika Serikat pada tahun 1981. Sejak saat itu, jumlah kasus AIDS di dunia meningkat dengan cepat. Diperkirakan terdapat sekitar 40 juta orang terinfeksi HIV dan lebih dari 20 juta orang meninggal. Di seluruh dunia, setiap hari diperkirakan sekitar 2.000 anak di bawah usia 15 tahun tertular virus HIV dan telah menewaskan 1.400 anak di bawah usia 15 tahun, serta menginfeksi lebih dari 6.000 orang usia produktif. Di Indonesia, data kasus HIV/AIDS juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi Kemenkes RI, dari tahun 2005 sampai 2019 terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2019, dengan sebanyak 50.282 kasus. Pada tahun 2019, terdapat 5 provinsi dengan kasus HIV tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Papua. Sedangkan untuk kasus AIDS tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Berikutnya kita akan membahas tentang model epidemi penyebaran HIV atau AIDS. Wabah penyakit atau epidemi adalah wabah penyakit menular di masyarakat dengan jumlah penderita yang meningkat secara signifikan pada waktu dan wilayah tertentu. Bahkan penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.